Nah, sudah menyentuh hal-hal di luar. Bahwa kesimpulan uraian jaksa penuntut umum adalah kesimpulan dan uraian dakwaan yang salah, karena produk grafik sah atau produk glowing poster adalah milik subjek hukum perseroan terbatas yang bernama PT Grafik Sah Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AHU 0046-190-HH-01-01 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, dan PT Grafik Sah RM bukan milik subjek hukum manusia bernama Resa Gladys. Bahwa kesimpulan dari uraian dakwaan yang jelas-jelas salah, karena jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum manusia dengan subjek hukum badan hukum berbentuk perseroan terbatas sebagai satu kesatuan. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional, karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi bagaimana pasal 156 ayat 1 KUH, dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama dan kedua. Penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara akuo. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi keempat ini masih sama, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum, dan untuk memperoleh fakta sebenarnya tentang apakah jaksa penuntut umum mempersamakan subjek hukum manusia dengan subjek hukum perseroan atau perusahaan sebagai korban, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Menimbang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi kelima penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena PT Grafik Sah RM Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Grafik Sah atau produk glowing poster yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga mengakibatkan surat dakwaan bertentangan dengan pasal 369 ayat 2 KUHP, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa dalam proses hukum di Direktorat Reserse Dikbud Polda Metro Jaya, terdakwa Nikita Mirzani diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana melanggar pasal 368 KUHP delik umum. Bahkan sampai pada penetapan tersangka pun terdakwa terhadap diri terdakwa juga menggunakan pasal 368 KUHP. Bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan pertama alternatif kedua, jaksa penuntut umum menyimpulkan terdakwa Nikita Mirzani telah melanggar ketentuan pasal 369 ayat 1 KUHP, yang mana mengenai ketentuan pasal 369 ayat 1 tersebut deliknya adalah delik aduan, sehingga harus memerlukan adanya pengaduan langsung dari orang yang terkena kejahatan tersebut. Bahwa jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum, maka secara yuridis surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut harus dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena produk grafik sah dan produk glowing poster yang menurut jaksa penuntut umum tersebut yang telah dijelaskan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah produk sah milik PT Grafik Sah RM Group sebagaimana tercatat dalam profil perusahaan tanggal 18 Oktober 2016. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat simpulkan yang menjadi korban dalam perkara itu adalah PT Grafik Sah RM Group sebagai pemilik sah atas produk grafik sah. Akan tetapi PT Grafik Sah RM Group dalam perkara akuo sama sekali tidak pernah membuat pengaduan terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: bahwa penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut
karena pada dalil eksepsi tidak bersifat eksepsional, karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 A1 KUHP. Dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, dan keempat penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara akuo, sehingga kami penuntut hukum masih tetap konsisten dengan pendapat kami di atas. Bahwa di samping itu penasihat hukum terdakwa sudah mendapatkan turunan berkas perkara lengkap atas nama terdakwa Nikita Mirjani, dan sudah jelas terlampir surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara akuo yang diajukan oleh saudara Reza Gladys terhadap 4 orang, yaitu Nikita Mirjani, Ismail, Dr. Oki, dan Dr. Samira. Menimbang bahwa terkait keberatan atau eksepsi kelima ini masih sama majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah seharusnya PT Glavitsa RM Group adalah yang menjadi korban dan yang berhak membuat pengaduan, haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Bang bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat eksepsi penasihat hukum terdakwa telah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa selanjutnya eksepsi penasihat hukum terdakwa adalah surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, terjadi error in subjecto karena jaksa penuntut umum menyimpulkan Reza Gladys sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PT Glavitsa RM Group, di mana penasihat hukum terdakwa menyampaikan alasan eksepsinya yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa menurut jaksa penuntut umum, akibat dari perbuatan terdakwa Nikita Mirjani melakukan review yang jelek-jelek terhadap produk Glavitsa atau produk glowing coaster telah membuat saksi Reza Gladys menjadi korban. Bahwa kesimpulan dan peran jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yang mengatakan saksi Reza Gladys menjadi korban dalam perkara ini adalah kesimpulan dan uraian yang salah, karena secara hukum produk Glavitsa atau produk roller coaster adalah milik PT Glavitsa RM Group yang tercatat sebagaimana dalam profil perusahaan tanggal 18 Oktober 2016, bukan milik Reza Gladys. Oleh karenanya seharusnya yang harus diuraikan dalam surat dakwaan adalah korban PT Glavitsa RM Group selaku perusahaan yang mengeluarkan produk Glavitsa atau produk glowing coaster. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional, karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 A1 KUHP, dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, keempat, kelima penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara akuo, sehingga kami penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat kami di atas. Menimbang bahwa terkait keberatan ke-6 ini masih sama majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa untuk memperoleh fakta sebenarnya apakah terjadi error in subjecto karena jaksa penuntut umum menyimpulkan Reza Gladys sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PT Glavitsa RM Group, haruslah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti baik yang diajukan oleh penuntut umum ataupun penasihat hukum terdakwa. Jaksa bahwa jika mengikuti alur berpikir jaksa penuntut umum yang pada intinya menyatakan terdakwa Nikita Mirjani melalui akun TikTok bernama Niki Huruhara setiap harinya menjelekkan produk Glavitsa, sehingga untuk menentukan secara hukum siapa sebenarnya yang menjadi korban, maka harus dilihat siapa pemilik produk Glavitsa yang dijelek-jelekan oleh terdakwa Nikita Mirjani. Bahwa berdasarkan profil perusahaan dengan nomor SK pengesahan AHU 0046 AH 0101 tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016
yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM, ternyata produk Glavitsa yang digunakan oleh terdakwa Nikita Mirzani adalah milik PT Glavitsa RM Group, sehingga dengan demikian secara yuridis dapat disimpulkan yang menjadi korban sebenarnya menurut hukum adalah PT Glavitsa RM Group selaku pemilik produk Glavitsa, bukan saksi Reza Gladys seperti yang diuraikan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya, bahwa oleh karena jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak mencantumkan dan menguraikan korban yang sebenarnya PT Glavitsa RM Group, maka dakwaan yang demikian adalah merupakan dakwaan yang masuk dalam kategori dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas. Menimbang bahwa atas alasan eksepsi penasihat hukum terdakwa di atas, penuntut umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, keempat, kelima, dan keenam penasihat hukum terdakwa terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara akuo, sehingga penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat kami.